Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptiah, NPM 20125119. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul poligami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mardia Agustina STHI MPD selaku dosen pembimbing Masail Fikih Al-Hadis. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu rumusan masalah. Di sini saya akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian poligami. Yang kedua, dalil poligami. Yang ketiga, kaidah fikih poligami. Yang keempat, pendapat ulama tentang hukum poligami. Dan yang terakhir, hukum poligami dalam undang-undang. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian poligami. Nah, dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal 4 orang istri dalam waktu yang bersamaan. Terus langsung saja ke pembahasan kedua, yaitu tentang dalil poligami. Nah, dasar diperbolehkannya poligami itu sendiri yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawajida aw malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'ulu. Yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil terhadap hak-hak perempuan, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, baik itu 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah 1 saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Quran Surah An-Nisa ayat 3. Sadaqallahul azim. Terus yang kedua, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 129 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatazaruha kal mu'allaqati wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Yang artinya, dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 129. Nah, dalam menafsirkan Quran Surah An-Nisa ayat 129, sebagaimana umumnya para ahli tafsir, Al-Syaukani menegaskan, bagaimanapun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu. Lebih-lebih kalau dihubungkan dengan kemampuan membagi di bidang non-materi. Nah, karena itu Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi terlantar. Dengan kata lain, harus ada upaya maksimal dari seorang suami untuk dapat berbuat adil kepada para istrinya ketika berpoligami. Terus lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu kaidah fikih tentang poligami. Begitu pula dengan poligami, apabila seseorang khawatir untuk melakukan poligami, maka sebaiknya monogami. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi, daf'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-masalih, yang artinya menolak mafsadat lebih didahulukan daripada meraih manfaat. Persoalan adil ini merupakan syarat yang paling utama dalam melakukan poligami. Oleh karena syarat ini merupakan syarat yang paling berat dalam poligami,
Bahkan Allah menerangkan dalam surah An-Nisa ayat 129 bahwa manusia tidak akan mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan maslahah konsep keadilan hendaknya diketahui dahulu oleh pelaku poligami sebelum poligami. Nah, di lain sisi agar tujuan pernikahan itu terpenuhi, yaitu menciptakan kehidupan yang harmonis dan bahagia, seorang yang ingin melakukan poligami harus mendapatkan izin dari istrinya. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu pendapat para ulama tentang poligami. Di sini saya mengambil 3 pendapat para ulama. Yang pertama Al-Maraghi, yang kedua Sayyid Qutb, dan yang ketiga Muhammad Abduh. Baik, langsung saja yang pertama Al-Maraghi. Nah, Al-Maraghi menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah fikih daf'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-masalih, yang artinya menolak yang berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat. Nah, catatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan poligami. Alasan yang membolehkan poligami menurut Al-Maraghi adalah yang pertama, karena istri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan. Yang kedua, apabila suami memiliki kemampuan seks yang sangat tinggi sementara istri tidak mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, jika suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan istri sampai kepentingan anak-anak. Dan yang terakhir, jika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki yang bisa dikarenakan perang. Terus yang pendapat kedua yaitu Sayyid Qutb. Sayyid Qutb memandang poligami sebagai suatu karena itu, poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Nah, kebolehan ini pun masih disyaratkan adanya sikap adil kepada para istri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, muamalah, pergaulan, serta giliran tidur malam. Bagi suami yang tidak mampu berbuat adil, maka cukup seorang istri saja. Terus yang terakhir, pendapat ulama yaitu Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh bahkan berkesimpulan bahwa poligami tidak diperbolehkan atau haram. Poligami hanya mungkin dilakukan seorang suami dalam keadaan tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang istri untuk mengandung atau melahirkan. Terus yang Terus yang terakhir yaitu hukum poligami dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 2 yang berbunyi bahwa seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapat izin dari pengadilan. Nah, adapun alasan-alasan yang dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk memberi izin berpoligami ditegaskan pada pasal 4 ayat 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi di dalam pasal 4 ayat 2 tersebut, seorang dapatlah berpoligami asalkan terpenuhi syarat tersebut, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Nah, hal tersebut dapat diperhatikan dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1975. Kesimpulan. Nah, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 2 berbicara tentang kebolehan berpoligami. Dan dalam surat An-Nisa ayat 129 membicarakan tentang kesulitannya dan tidak kemampuan seorang suami untuk berbuat adil terhadap para istri yang berdasarkan kaidah fikih. Oke, thank you so much for watching.